Audio Jungle. Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Kaoru Hanawa Rintosaku. Anime ini rilis summer 2025, genrenya drama, romance, dan juga school. Anime ini berlatar di sebuah sekolah bernama SMA Chidori, sebuah tempat di mana para lelaki rendahan bersekolah di sana dan berkumpul. Sementara itu, ada Akademi Kikyo yang tepat berada di sebelah SMA Chidori, sebuah sekolahan yang berisikan para wanita layaknya tuan putri. Cerita pun berpusat kepada Rintaro Sumugi, salah satu siswa di SMA Chidori. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang cewek bernama Waguri yang ternyata bersekolah di Akademi Kikyo. Awalnya, Rintaro merasa bingung dengan perlakuan si Waguri. Namun seiring berjalannya waktu, Rintaro mulai merasa nyaman dan kini ia menghabiskan waktu bersama orang tersebut. Oke, seperti apa alur selengkapnya? Langsung saja ke video intinya. Anime diawali dengan diperlihatkannya siswi cewek yang sedang melakukan paduan suara. Ini adalah sekolahan bergengsi bernama Kikyo yang berisikan murid cewek semua. Sedangkan di sisi yang lain terdapat cowok bernama Sumugi Rintaro yang sedang duduk terdiam di paling belakang. Sudah menjadi hal yang lumrah, setiap anime duduknya paling belakang. Sekolahannya tersebut bersebelahan dengan sekolahan Kikyo tadi. Ya, betul, ini sekolahan bernama SMA Chidori yang berisikan anak cowok doang. Kebalikan dengan Kikyo yang sekolahan berkelas, Chidori justru dipandang dengan muridnya yang pada bangor. Jadi udah kayak musuh lah kedua sekolahan ini. Pagi hari terlihat teman-temannya si Rintaro sedang dipojokin sama berandalan dari sekolahan lain. Katanya mereka melakukan sesuatu kepada mereka berdua ini. Teman si Rintaro ini bernama Usumi, Saku, dan juga Ayato. Kedua orang ini mengetahui bahwa mereka bertiga dari sekolahan SMA Chidori. Dia pengen bertemu dengan orang yang jangkung yang udah terlibat dengan juniornya. Orang yang dimaksud itu adalah Rintaro. Kebetulan orangnya baru datang, ya kan? Setelah bertatapan, ia malah kabur, aneh banget. Untung aja si Rintaro datang tepat waktu, lalu mereka pun meneruskan perjalanan ke sekolahan sambil ngasih tahu kalau orang tadi katanya ada urusan sama si Rintaro karena terlibat sesuatu sama juniornya. Tak lama kemudian ketika udah sampai di sekolahan karena bersebelahan sekolahannya dengan SMA Kikyo, lewatlah cewek-ceweknya. Memang bener-bener kalau bertemu sama murid Chidori, mereka langsung muram banget mukanya. Bahkan pas sapu tangan mereka jatuh, Usami udah punya niat baik mau ngasih balik. Tapi mereka berdua tidak sudi gitu kan. Alhasil dia pun menahan sabarnya di sana. Di dalam kelas ketika belum masuk pelajaran, si Usami ngajakin si Rintaro untuk ke karaoke. Tapi dia menolak karena dia dapat tugas dari emaknya. Pulang sekolah, Rintaro pulang cepat-cepat sambil hujan-hujanan. Ternyata dia disuruh buat ngejagain toko kue. Kebetulan emaknya jualan kue. Katanya pelanggannya kagak ada ini, cuma ada satu doang. Ditambah hujan juga, ya kan. Alhasil dia pun langsung menunggu di depan. Dia baru ngeh kalau ada satu orang di tempat itu. Pas dia lihat pelanggannya sedang menikmati kue yang sudah habis beberapa piring. Dia pikir dia anak SMP gitu kan karena kecil kayak botol Yakult. Nah, karena diliatin terus cewek tersebut malu sampai dia batuk-batuk kayak begitu. Melihat makanannya yang banyak bikin si Rintaro kagak percaya. Namun ini cewek sudah malu dan buru-buru pulang dari tempat itu. Sehabis beres jaga dia nanyain kepada emaknya siapa orang tadi. Katanya namanya adalah Waguri. Dia pelanggannya si emak. Setiap bulan dia pasti bakalan datang. Emaknya curiga ya kan ada apaan. Dia meminta maaf kalau si Waguri kagak balik lagi ke sini.
Soalnya dia tadi kabur gara-gara diliatin sama si Rintaro. Emaknya kagak masalah, tapi kalau kagak ada, emaknya nantangin anaknya bikin kue. Esokan harinya si Rintaro seperti biasa sekolah. Dia memikirkan soal si Waguri yang tiba-tiba kabur semalam itu. Apakah dia akan membencinya atau gimana gitu kan. Tak lama kemudian teman-temannya datang menawarkan buat makan bareng. Cuma si Rintaro tidak biasanya seperti ini. Dia akan membelinya terlebih dahulu di kantin. Hal itu pun dirasakan sama si Usami yang merasa aneh kepadanya. Sepulang sekolah ketika Rintaro sedang membaca manga, tiba-tiba emaknya datang tergesa-gesa dengan memberitahu kalau ada Waguri yang mau menemuinya. Lantas dia kagak percaya gitu kan. Mau ngapain ini cewek? Tapi sama si Rintaro disamperin. Pas nyamperin ke sana tiba-tiba saja si Waguri nawarin untuk ditraktir. Lantas dia merasa aneh. Ditraktir sama bocil, ditambah itu toko emaknya pula. Tapi si Rintaro di sana mau gitu kan, lalu mengobrol lah ya kan soal yang kemarin. Kenapa dia kabur dan yang lainnya. Tapi sebelum itu Rintaro yang ditraktir malah ini bocah. Kelihatan pengen kuenya. Alhasil dikasihlah sama ini anak, kasihan ya kan. Walaupun dia menolak tapi ujung-ujungnya dimakan juga. Dia melihat Waguri memang suka banget makan, tapi kagak gede-gede. Malah yang ada udah manis, malah nambah diabetes anjir. Terus dia memberitahu bahwasannya dia kabur bukan gara-gara takut sama si Rintaro. Dia baru pertama kali aja diliatin lagi makan banyak sama orang. Dia kayak kaget mungkin ya, makanya langsung kabur. Ditambah juga dia pernah bertemu dengan si Rintaro beberapa kali. Si Rintaro sebenarnya orang baik yang suka nolongin orang. Tapi di situ dia merasa aneh sama si cewek. Dikala orang-orang tidak suka dengan dirinya, tapi Waguri memberikan pandangan yang berbeda terhadap dirinya yang tentunya bikin dia kebingungan. Dan juga dia berasa kayak baper lah gitu sedikit sama botol Yakult ini. Sama kemudian karena kagak mau terbawa suasana, dia menyuruhnya untuk pulang karena sudah gelap juga. Alhasil si Waguri mau pulang, tapi sebelumnya dia mau mesen kue terlebih dahulu. Si Rintaro akan mengantarnya juga ke stasiun. Namun pas mau dianterin Waguri tidak mau. Dia mau sendirian aja, lagian stasiunnya dekat dari situ. Nah pas dia pergi itu ada seseorang yang sedang mengincar si Waguri. Sementara Rintaronya langsung cepat-cepat ke kamarnya dan dia masih merasa aneh dengan apa yang dikatakan sama si Waguri. Soalnya dirinya tidak percaya kalau ada orang yang tidak takut sama dia gitu kan. Padahal selama ini tidak ada yang ramah sepertinya. Tak lama kemudian emaknya datang dan dia menemukan kotak kue milik si Waguri yang terjatuh. Si Rintaro cepat-cepat mencari keberadaannya. Setelah dia cari-cari, dia mendengar suaranya. Terlihat dia dipojokin sama dua cowok bengal kemarin. Dia mempertanyakan kedekatannya dengan si Rintaro. Padahal enggak ada hubungan apa-apa ya kan, dia cuma beli kue doang. Tapi ini orang merasa kalau Waguri sama si Rintaro ini sedang PDKT. Jadi makanya si cowok tersebut memberitahu tentang keburukan si Rintaro. Terus masa lalu dia yang kurang baik dan juga yang lainnya. Di mana Rintaro memang dulunya udah dijauhin, bahkan emaknya dagang kue pun dipermasalahkan, aneh banget. Ditambah sekolahannya dia bermasalah, apalagi pas SMP. Sebenarnya dia udah menyadari memang banyak yang kurangnya dari dia. Apa yang disebutkan soal masa lalunya benar. Cuma di sana Waguri kagak terima kalau semisal si Rintaro dikata-katain tidak baik gitu kan. Soalnya dia tahu sendiri setelah ngobrol dengan si Rintaro, dia kagak ada jahat-jahatnya sama sekali. Dia menyuruh kedua cowok ini untuk tidak sotoy sebelum tahu yang aslinya seperti apa. Lantas Rintaro yang mendengar itu lagi-lagi dirinya dicap baik sama si Waguri gitu kan. Hal tersebut bikin dia tidak percaya lagi.
Lalu kedua cowok ini yang awalnya mau baik-baik, malah mau berbuat kasar. Untung saja di sana Rintaro langsung melindunginya. Kepalanya terkena tonjokan dan Rintaro tentunya marah melihat ada dirinya. Kedua orang ini langsung kabur. Kepala Rintaro berdarah-darah. Si Waguri mencoba untuk mengelapnya. Dia panik banget, tapi di sana Rintaro meminta maaf kepada Waguri karena sudah membawanya jadi kayak begini gitu kan. Dia tidak mempermasalahkannya, tapi ini menjadi teguran untuk si Rintaro. Entah mengapa dia jadi merasa bersalah terus gitu kan, lalu karena terlalu banyak gomen-gomen. Jadi kita skip saja menuju ke stasiun. Ujungnya dianterin juga ini botol Yakult. Sebelum berpisah, si Waguri mengajaknya untuk makan bareng lagi lain waktu. Keesokan harinya dia masuk sekolah lagi. Tapi kali ini si Rintaro datangnya kepagian. Lagian dia tidak bisa tidur karena memikirkan si Waguri terus. Orang yang dia kagak kenal sebelumnya yang menerima dirinya. Awalnya dia mau tidur tapi tidak jadi dan malah menatap ke sekolahan sebelah. Seumur-umur, dia sekolah di situ belum pernah melihat gorden sekolahan itu terbuka. Namun kali ini untuk pertama kalinya dia melihat dan kaget. Yang buka itu gorden adalah Waguri. Tentu saja dia kaget ditambah dia selama ini menganggap Waguri adalah murid SMP. Ternyata udah SMA dan sekolahnya pun bersebelahan. Dia panik banget sambil menutup gordennya. Dia masih tidak percaya ada seorang cewek yang tulus sama dia. Tidak takut sama sekali sama si Rintaro ditambah anaknya berada di sekolahan sebelah. Tak lama kemudian Usami datang. Dia lemes banget, udah kagak sanggup lagi menjalani kehidupan ini. Dia lagi-lagi dipelototin sama anak-anak Kikyo, padahal dia tidak melakukan apapun. Sebegininya kah? Sekolahan tetangga memandang SMA Chidori. Tak lama kemudian pula Saku dan Ayato datang. Mereka mendengar kalau Usami lagi ngomongin soal sekolahan Kikyo. Yang mulai tidak suka lah intinya sama sekolahan tersebut. Begitu pula dengan si Saku, yang ganteng sangat tidak suka dengan sekolahan tersebut. Usami pengen mempunyai pacar tapi berasa sulit banget. Dikala yang lain ngomongin soal sekolahan sebelah, si Rintaro langsung ngomong dengan keras bahwa tidak semua murid judes kayak begitu. Yang lain merasa aneh ya kan dengan si Rintaro. Terus mereka melihat gordennya ini tertutup. Ini tidak seperti biasanya ya kan si Rintaro menutup gordennya. Rintaro cari-cari alasan kalau dirinya merasa silau. Padahal Mas Silau juga biasanya kagak nutupin gordennya. Lalu habis itu pelajaran pun dimulai dan Rintaro masih memikirkan soal si Waguri. Karena udah tahu kalau sekolahannya itu bertentangan. Dia merasa bahwa mereka berdua kagak bakalan bertemu kembali. Singkat cerita pas mau pulang itu si Usami ngajakin main dulu sama si Rintaro. Kali ini dia mengiyakannya karena emaknya pun tidak menyuruhnya buat nungguin toko. Tujuan kali ini Usami mau ke tempat karaoke. Namun pas mau pergi di depan gerbang nampak rame banget ya kan. Ternyata pas disamperin sama Rintaro ada Waguri yang lagi nungguin seseorang. Lantas murid lain merasa aneh gitu kan. Beda dengan Usami yang udah kelewat kesal langsung mendekatinya dan menanyakan tujuannya diem di depan sekolahan Chidori mau ngapain. Waguri bilang dia sedang menunggu seseorang yang otomatis orangnya ada di SMA tersebut. Karena udah kelewatan di sana si Rintaro mencoba buat meredamnya. Usami auto nangis dan iri. Ditungguin cewek kayak begini, dia juga mau ya kan. Untungnya si Waguri ini tidak belak-belakan mau bertemu siapa ya kan, apalagi sampai mengenali si Rintaro.
Datang juga temannya yang meminta si Waguri untuk segera menjauh dari anak-anak Chidori. Takutnya ketularan bodoh katanya. Memang udah benar-benar tidak bisa menyatu muridnya tersebut. Setelah semuanya beres, mereka melanjutkan kembali untuk ke tempat karaoke. Usami merasa kesal di sana padahal dianya sendiri yang barbar duluan. Shirintaro masih berpikir apakah Waguri nunggu di depan itu nungguin Shirintaro gitu kan. Tapi dirinya kagak yakin akan hal itu. Dia yakin pasti si Waguri sedang nungguin orang lain. Teman-temannya merasa aneh dengan sikapnya Shirintaro, terutama dari wajahnya yang tidak seperti biasanya katanya. Saking bingung dan penasarannya, dia sampai memasang muka kayak begitu. Lalu dia pun mencoba untuk melupakannya sejenak. Di dalam sana terlihat Usami lagi bernyanyi dan ketika sama si Saku disuruh menyanyi juga. Dari tadi dia masih mencari-cari lagu karena kebanyakan bengongnya. Lantas Saku pun menanyakan kembali soal Rintaro yang terlihat tidak seperti biasanya gitu kan. Udah beberapa hari ini dia nampak aneh. Si Rintaro mencoba untuk berpikir, haruskah dia kasih tahu bahwa dia mengenali cewek yang tadi alias Waguri. Tapi dia takutnya kalau sampai dikasih tahu, takutnya teman-temannya akan merespon buruk dan menyuruh si Rintaro untuk menjauhi anak-anak Kikyo. Jadinya dia memutuskan untuk tidak menceritakannya kepada teman-temannya. Dan langsung saja dia disuruh nyanyi sama si Usami. Saku juga akan ikut serta. Setelah itu pas pulang dari sana suaranya auto habis. Dan ketika melihat tokonya belum tutup, membuatnya agak merasa aneh. Soalnya ini udah lewat dari jam buka. Pas dia masuk ternyata di dalamnya terdapat si Waguri yang sedari tadi menunggu kedatangan si Rintaro. Rintaro kagak percaya gitu kan. Dia datang lagi ke sana buat menemuinya. Dia meminta maaf soal yang tadi udah membuat keributan. Soalnya dia kagak tahu permasalahan antara kedua sekolahan tersebut. Tak lama emaknya ngasih tahu kalau Waguri nungguin dia dari tadi. Karena udah lama emaknya menyuruh Waguri untuk makan kue terlebih dahulu. Yang kebetulan juga perutnya lagi keroncongan. Auto malulah dia ditertawakan. Lalu Rintaro ngajak untuk makan bareng. Seperti biasa si Waguri ini memang suka banget sama kue. Dia menanyakan soal si Usami tadi, katanya dia baik-baik aja. Pokoknya di situ rada gomen-gomenan lagi lah. Sampai-sampai si Rintaro keceplosan kalau dirinya senang gitu bisa bertemu lagi dengan si Waguri. Situasinya semakin canggung ketika mereka ngomongin soal begituan. Ditambah lagi si Waguri yang nyaman dengan ngobrol seperti ini dengan si Rintaro. Dikala lagi deket-deketnya kayak begini, si Rintaro malah memperburuk suasana, yang dimana dia mengira si Waguri kagak bakalan ke toko kuenya lagi, atau bahkan menemuinya, karena alasan sekolahan mereka yang bertentangan. Lantas ini agak aneh ya kan dan bikin si Waguri ini langsung bad mood gitu. Dan memutuskan untuk pulang saja. Si Rintaro kagak ngerti apa-apa dan tidak menghalanginya juga. Tapi di situ dia melihat si Waguri yang kelihatan sedih. Padahal dirinya udah pengen tahu lebih banyak soal si Rintaro. Rintaro yang masih belum mengerti auto bengong. Ketika datang emaknya dia langsung cerita apa yang sudah terjadi kepada dirinya dan juga Waguri. Emaknya yang mendengar cerita itu langsung menjitaknya. Karena si Rintaro tidak peka sama sekali gitu kan. Tapi Rintaro masih kekeh bertanya-tanya kenapa Waguri ramah kepadanya. Pokoknya kenapa ingin dekat dengan si Rintaro padahal sekolahannya bertentangan. Emaknya marah kepada Rintaro, harusnya dia udah paham. Padahal dulu saja dia kagak mau tuh dibanding-bandingin dia sekolah di mana. Sekarang ada Waguri mendekatinya malah dia mempermasalahkan. Kalau Waguri dari sekolahan rival, harusnya dia udah tahu tuh. Walaupun sekolahan mereka bertentangan, tapi si Waguri tidak peduli. Dia ingin mengenal si Rintaro lebih dalam lagi. Dari situlah dia baru peka.
Dia menghajar dirinya sendiri karena kesal baru sadar gitu kan. Keesokan harinya Waguri yang datang pagi-pagi sudah ditungguin sama si Rintaro yang sudah nyampe duluan. Di sana, langsung saja dia meminta maaf kepada si Waguri karena sudah menyakitinya. Waguri di sana tiba-tiba saja langsung duduk karena mungkin dia berasa lega si Rintaro kagak membencinya. Melihat si Waguri suka jujur sama perkataannya, dia ingin melakukan hal yang sama juga kepada si Waguri. Dia memberitahu kalau bahwasannya omongan dia yang sebelumnya soal sekolahan itu dia tarik kembali. Walaupun sekolahan mereka udah kaya minyak dan air, dia tidak akan suka kalau ada orang yang ngomongin soal si Waguri. Di sana Waguri senang banget dengan pernyataannya tersebut. Dia merasa kalau Rintaro ini orangnya terlalu baik. Lalu habis itu dia pun berdiri kembali karena sudah saling terbuka untuk bisa mengenal lebih banyak. Waguri berharap walaupun sekolahannya bagaikan air dan minyak, tapi soal kedekatan mereka tidak menjadi halangan. Habis itu ketika masuk ke dalam kelas, kini mereka sudah tukeran kontak. Jadi bisa chatan. Lalu pagi-pagi udah bikin para jomblo ketar-ketir, siapa yang enggak ngiri coba pagi-pagi didadah-dadahin kayak begitu. Auto bikin semangat coy. Tanpa disadari, yang pada awalnya dia ragu untuk bisa dekat dengan botol Yakult, tapi sekarang kenyataannya malah mereka berdua semakin dekat. Singkat cerita, terlihat Rintaro dan Usami lagi di dalam kelas yang panas sekali. Dia keinget kalau kompetisi olahraga bakalan dimulai sebentar lagi. Namun pas dia mau izin sama gurunya, nampak dia kagak setuju apalagi nilai ujian mereka berdua merah terus. Dia meminta keduanya untuk supaya tidak diremedial, barulah nanti mereka diizinkan untuk ikutan kompetisi olahraga tersebut. Kalau menang akan ada hadiah es krim dari si bapak. Usami yang bersemangat belajar nampak belum bisa berkembang, otak dia udah stuck parah. Minta bantuan kepada temannya atau Saku pun mereka berdua pada ribut. Sebenarnya letak masalahnya cuma ada di kedua orang ini aja. Tak lama kemudian emaknya ngechat menyuruh si Rintaro ngasih tahu kalau tokonya sekarang ada promo. Dia ingin sekalian bertemu sama si Waguri juga. Rintaro udah beberapa hari kagak ketemu sama itu orang. Dia nungguin balasannya sampai sore baru dibales. Katanya dia kagak bisa alias lagi sibuk. Di situ Usami tiba-tiba saja tumben-tumbenan banget ngajakin si Rintaro ke perpustakaan. Alhasil mereka berdua pun ke sana. Rintaro menanyakan kenapa kagak sama kedua orang yang lainnya. Nampak ini orang sok banget padahal bisa belajar sendiri katanya. Dan yang terjadi sama aja dia ngestak otaknya kagak berkembang sama sekali. Si Rintaro menyarankan untuk ngajak si Saku juga. Soalnya, dia lumayan lah nilainya bisa buat ngajarin mereka juga. Siapa tahu mereka berhasil dan bisa ikutan kompetisi olahraga bareng-bareng. Dari situ dia mulai sadar lalu dia akan kembali ke sekolahan untuk mengajak kedua temannya tersebut. Sementara Rintaronya masih belajar di sana sendirian. Tak lama kemudian ada dua cewek yang mau belajar juga namun tempatnya udah full. Dia yang peka langsung bergegas pergi ya kan. Sementara dirinya tadinya mau keluar namun pas mau keluar itu, dia mendengar ada yang memanggil nama si Waguri. Pas dia lihat emang bener orangnya ada di sana lagi belajar sama temannya. Dia lagi ngajarin temannya tersebut terus juga. Dia mendengar bahwa Waguri murid yang pintar, yang dimana dia rank 1 terus. Jadinya dia harus benar-benar belajar lagi biar kagak turun nilainya. Dengar itu dia pun keluar untuk mengerjakan soal lagi. Terlihat masih sangat sulit untuknya. Dia temenung sebentar dan mikirin si Waguri yang kebalikannya dengan dia yang malah bodoh. Lama kemudian tanpa diduga itu anak mendekati si Rintaro. Seketika dia kaget gitu kan dan mau ngapain ini anak. Dan kenapa bisa tahu ada si Rintaro di situ? Katanya dia melihat di kaca pas dia lewat. Ternyata beneran si Rintaro.
Dia mau makan dulu soalnya di dalam kagak boleh makan. Alhasil dia pun makan di sana. Dia meminta maaf kepada si Rintaro kalau dirinya kagak bisa datang ke tokonya. Si Rintaro kagak masalah. Dia sedang fokus belajar supaya kagak turun nilainya. Si Rintaro aneh ya kan kenapa dia bersikeras. Dia mengira bahwa Waguri ini orang kaya, seperti orang lain, bisa masuk ke sekolahan Kikyo. Ternyata dia masuk ke sekolahan Kikyo itu lewat jalur prestasi. Bapaknya keras banget disuruh masuk ke sana, jadi dia harus membuktikan bahwa dirinya bisa menyaingi cewek yang lainnya. Dia tambah pesimis ya kan, terus juga dia jadi merasa dekat dengan si Waguri. Tidak seperti pertama kali mereka bertemu. Terus tiba-tiba aja ini anak meminta bantuannya belajar untuk menghindari dari nilai merah. Lantas Waguri belum bisa mengiyakannya. Nanti dia mau mencari waktu yang kosong terlebih dahulu. Di situ dirinya berasa plong banget dan Waguri mengajaknya untuk bersemangat. Ketika dia mau balik lagi ke dalam, ada teman yang lainnya yang habis dari minimarket. Dia kaget melihat Waguri berduaan dengan lelaki. Apalagi itu dari Chidori. Seketika orang ini langsung memisahkan keduanya dan mengajak Waguri untuk masuk. Nama orang ini bernama Subaru. Berbarengan dengan temannya si Rintaro pada datang. Mereka juga kaget si Rintaro bersama dengan murid Kikyo. Disamperinlah ya kan sama ketiga orang ini. Takutnya Rintaro diapa-apain. Terus Usami berasa mengingat mukanya si Waguri seketika Rintaro dan Subaru menghalanginya, takut diapa-apain ya kan. Habis itu dia mau balik ke dalam. Namun di sana si Saku ngomong nyelekit banget, yang mana dia ngomongin rambutnya si Subaru. Di sana si Rintaro marahin si Saku yang ngomong demikian. Rintaro kasih tahu kalau Waguri itu orang yang pernah Usami marah-marahin kagak jelas. Karena ada orangnya, dia tiba-tiba saja meminta maaf kepada si Waguri. Begitu juga dengan Waguri. Berkatnya, waktu itu jadi pada ribut. Subaru memintanya untuk kembali. Namun dia disuruh meminta maaf juga sama yang lain, tapi dianya kagak mau. Si Usami merasa aneh dengan murid Kikyo tersebut. Saku juga harusnya meminta maaf. Di dalam sana si Subaru penasaran dengan cowok yang tadi atau si Rintaro. Dia mengatakan bahwa Rintaro itu orang baik. Dia auto bengong dan makanan yang ia beli sia-sia karena kagak bisa dimakan di dalam perpustakaan. Sepulang dari perpustakaan si Rintaro belajar lagi. Tetap aja masih belum connect gitu kan. Lama kemudian Waguri ngechat, pengen nelpon sama dia. Alhasil, dia nelpon lah dengan tujuan meminta maaf atas kejadian tadi. Dia baru mendengar suara Waguri lewat telepon. Rintaro dikatain keren sama si Waguri yang bikin dia kagak percaya. Soalnya jarang-jarang ada orang yang gitu sama dia. Terus di situ Waguri mengajaknya untuk belajar bareng pada hari Sabtu. Tentu si Rintaro langsung mau ya kan. Terus yang masih mengganjal dari hati si Rintaro itu diungkapin bahwa dia ingin mereka bicaranya itu biasa aja alias kagak formal. Di sana Waguri kagak masalah, keduanya langsung dak-dik-dukder. Mereka berdua bakalan ketemuan nanti di stasiun pada hari Sabtu. Sementara itu si Subaru ternyata teman kecilnya si Waguri. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Si Rintaro terlihat bangunnya kepagian karena kepikiran terus. Mungkin kalau hari ini mereka akan belajar bareng. Dia pun langsung berangkat menggunakan kereta api. Di dalam sana ada orang yang ngomongin soal tinggi badannya si Rintaro ini yang tinggi banget. Rintaro masih deg-degan banget mau ketemuan di hari pekan dengan Waguri. Dia kira dia kepagian berangkatnya, ternyata pas keluar itu si Wagurinya udah datang duluan. Katanya dia juga belum lama nunggu di sana. Kemarin mereka yang udah janji kagak bakalan ngomong formal masih belum terbiasa karena groginya itu loh. Habis itu mereka berdua pun ke sebuah kafe yang ingin Waguri kunjungin. Dia kalau udah nemu makanan udah dah. Walaupun makanannya banyak, tapi kagak tinggi-tinggi di betina. Dia milih ke situ karena memang bisa sambil belajar. Sehabis makan, baru dah mereka berdua mulai belajarnya. Dia akan memulai dengan pelajaran matematika. Ketika Rintaro mau ngasih tahu kesulitannya yang mana, seketika pada grogi karena kedeketan.
Hal tersebut tentunya bikin jantung si Rintaro dagdikdukser, kagak berhenti-henti. Tapi semuanya nampak berjalan dengan lancar. Waguri menanyakan kenapa si Rintaro ingin nilainya kagak jeblok lagi. Dia simpel aja pengen ikutan kompetisi olahraga dan menghindari remedial. Kalau itu sampai terjadi, dia kagak bakalan bisa ikutan kompetisi. Si Waguri bersemangat mau membantunya, ditambah dia senang juga dengan teman-temannya si Rintaro yang pada baik. Dia juga ngomongin soal si Subaru yang katanya sebenarnya dia itu baik orangnya. Cuma dia punya masa lalu yang kurang baik dengan laki-laki. Makanya dia rada benci, tapi sebenarnya mah baik orangnya. Dia kagum sama si Rintaro yang kagak kasar sama si Subaru. Dia seneng banget ya kan dipuji-puji terus. Habis belajar beres-beres, mereka berdua belajar itu sampai sore hari. Lalu mereka berdua bergegas untuk pulang. Waguri menyuruhnya buat menjaga kesehatan si Rintaro. Sebelum berpisah, si Waguri juga memberikan catatan untuk si Rintaro belajar di rumah. Nampak dia niat banget buat membantu si Rintaro biar dapat nilai gede. Setelah ngasih tahu itu, si Waguri pun balik. Dengan dikasihnya dia buku kayak begitu, si Rintaro harus lebih bersemangat lagi belajarnya. Pas dia mau balik, ada si Subaru yang tiba-tiba mengajaknya untuk mengobrol terlebih dahulu. Mau nggak mau ya kan si Rintaro pun diajakin ke kafe dulu ya kan. Di sana dirinya gugup banget karena dari tadi pada diem terus. Lama kemudian tiba-tiba si Subaru ini menanyakan soal hubungannya dengan si Waguri, apakah berpacaran atau tidak. Lantas dia kaget denger itu. Rintaro dikasih lap lalu dia bercerita tentang dirinya yang dimana dulu dia kenal sama si Waguri. Waktu kecil dirinya suka dinakalin sama cowok karena warna rambutnya yang aneh. Di sana yang membela dirinya adalah si Waguri, jadinya dimulai dari situlah mereka berteman. Dikala lagi ngobrol, ada bocil yang terjatuh yang membuat si Subaru langsung menolongnya. Bocil tersebut memuji warna rambutnya tersebut. Terus, dia menanyakan kembali hubungan si Rintaro sama si Waguri apaan. Dia juga bingung mesti jawabnya gimana. Pacar bukan, teman gak tahu, atau mungkin pelanggannya. Di sana Subaru langsung saja bilang kepadanya untuk tidak dekat-dekat lagi sama si Waguri. Dia memberitahu alasannya mengapa si Rintaro harus menjauhinya. Dia udah kenal banget sama si Waguri udah lama. Dia juga tahu gimana perjuangan dirinya buat masuk ke sekolahan Kikyo. Nah yang jadi masalah adalah dia takutnya mereka berdua ketahuan dekat sama guru dari sekolahan Kikyo yang katanya galak-galak. Takutnya si Waguri bakalan dikeluarkan dari sekolahan tersebut. Dia melakukan langkah ini untuk tidak terjadi hal semacam itu. Walaupun ujungnya dia akan dibenci, tapi dia tidak masalah. Yang penting Waguri selamat. Namun si Rintaro dengan kesadaran penuh menolak hal tersebut. Lalu dia meminta maaf. Subaru mengerti karena dia melihat mereka berdua pun tidak ada masalah sama sekali. Apalagi melihat si Waguri tersenyum ya kan dia sudah bahagia. Habis itu Rintaro pun pulang sambil belajar. Namun karena kepikiran dirinya kagak fokus. Lama kemudian ada cewek yang kemarin lagi. Dia lagi-lagi mencari tempat duduk. Si Rintaro langsung beranjak dari sana. Orang tersebut yang udah dibantu 2 kali mau mengatakan terima kasih kepada Rintaro. Karena sudah memberikan tempat duduk kepada mereka berdua di perpustakaan sebelumnya. Sekarang di situ dia melakukan hal yang sama. Si Rintaro malah baru menyadari kalau orang itu orang yang sama. Dia yang kagak terbiasa sama ucapan terima kasih agak aneh. Tapi setelah dirinya sering mendengar itu dari Waguri, dia mengerti bahwa hal baik walaupun kecil bakalan bilang demikian. Singkat cerita, ujian tengah semester sudah berlalu. Saatnya mengumumkan nilai-nilai si Rintaro dan juga kawan-kawannya. Ketika diumumin nilai, terutama Usami sama Rintaro kagak jeblok. Ya walaupun masih di bawah KKM tapi masih mending lah ya kan. Nilai Usami 30 dan Rintaro 59. Lantas dia kagak percaya dengan mendapatkan nilai segitu. Mereka tentunya langsung merayakan soalnya bisa ikutan kompetisi olahraga. Terus keduanya diwawancarai tentang perasaan mereka mendapatkan nilai segitu. Nilai segitu udah bikin mereka bangga, apalagi lebih ya kan. Usami sangat berterima kasih kepada si Saku yang udah mengajarinya sampai mempunyai nilai segitu.
Saku pun langsung dikerumunin sama yang lain. Ketika si Rintaro mau ngasih kabar kepada Waguri, dia masih mengingat kata-kata si Subaru untuk tidak mendekatinya lagi. Takut ketahuan gurunya. Dikala lagi pada happy, si Saku kagak sengaja menjatuhkan meja si Rintaro. Yang dimana ada buku catatan yang dikasih pinjem sama si Waguri sebelumnya. Lantas Rintaro terdiam 1000 kata. 太郎、これは。 Usami dan Ayato udah mengingat nama yang ada di buku tersebut, yakni Waguri. Mereka tahu itu orang yang ada di perpustakaan kemarin. Buku yang sempat dipegang sama si Ayato lalu sama si Rintaro direbut. Si Saku meminta penjelasan kepada si Rintaro apa yang terjadi. Apakah dia sedang dekat dengan anak Kikyo tersebut atau tidak. Namun di sana Rintaro tidak mau memberitahu apa-apa. Teman-temannya merasa tidak percaya dengan si Rintaro, lalu tak lama gurunya memintanya untuk membereskan dengan cepat. Jangan terlalu banyak diam, semuanya harus ikutan juga. Suasananya semakin canggung. Sepulang sekolah si Rintaro merasa ceroboh sudah membawa catatan si Waguri ke sekolahan. Hasilnya jadi begini dah. Tapi si Rintaro harus berterima kasih kepada si Waguri. Malam harinya pas Waguri sedang belajar di sana, Rintaro ngechat si Waguri. Dia berterima kasihlah atas yang sudah dia ajarkan kepadanya. Sampai dia berhasil lolos dari remedial. Nah ketika si Waguri sudah nyaman dengan chatannya malah di skip anjir. Ditambah mungkin si Rintaro-nya juga bingung mesti bagaimana. Besoknya auto pada canggung dah antara Rintaro dan juga Saku. Usami kagak tahu mesti nyatuinnya bagaimana. Si Ayato menyuruh si Usami untuk melakukan sesuatu. Soalnya dia pernah juga kayak begitu ya kan. Alhasil dia mengajak buat latihan baseball bareng buat kompetisinya nanti. Cuma Saku menolak dan Rintaro katanya ada urusan. Usaha si Usami akhirnya sia-sia ujungnya. Lalu habis beres sekolah, si Rintaro langsung saja pulang. Situasinya semakin parah. Si Usami kagak tahu mesti kayak gimana. Sepulang sekolah mereka berdua mendekati si Saku yang pulang sendirian. Dia ingin tahu perasaan si Saku juga. Takutnya kenapa gitu kan sama si Rintaro. Dia sebenarnya kagak ada masalah apalagi terkait dia dekat dengan anak Kikyo. Tapi kalau beneran itu terjadi, mengapa dia kagak cerita? Dan dia malah bilang tidak tahu dan kagak mau menjelaskannya. Padahal tinggal ngomong doang. Dia berasa sebagai temannya udah kayak kagak percaya lagi gitu kan sama mereka bertiga. Usami merasa lega kalau si Saku berpikiran macam itu. Tapi menurut si Ayato, mungkin si Rintaro membutuhkan waktu untuk menjelaskannya. Dia yakin kalau ditanya baik-baik mah dia bakalan ngasih tahu. Lalu mereka bertiga pun mau makan ramen terlebih dahulu. Malam harinya si Rintaro ngejagain toko bareng emaknya. Emaknya melihat anaknya seperti tidak baik-baik aja. Ditanya sama emaknya kenapa, tapi Rintaro bilangnya kagak ada apa-apa. Padahal udah kelihatan dari raut wajahnya. Terus dia nanyain soal nilainya, apakah kena remedial lagi. Si Rintaro yang menjawab kalau dia lolos remedial. Membuat si ibu kagak percaya, apalagi mendapatkan nilai 59 ya kan. Ibunya kagak percaya sama sekali saking seringnya mungkin anaknya tersebut jeblok mulu nilainya. Sampai pada akhirnya datanglah si Waguri tanpa diduga. Dia ke sana mau mesen kue untuk menghibur dirinya yang habis melaksanakan UTS. Si Rintaro di sana berasa ketakutan ya kan dengan adanya Waguri. Emaknya ngasih tahu kalau anaknya pun habis lolos dari remedial. Lalu dia memaksa si Rintaro untuk berdiri. Kata emaknya dari tadi dia sudah kelihatan dari kaca sana. Lagian udah pada kosong juga ya kan. Rintaro gugup banget, ditambah lagi emaknya tersebut menyuruh si Rintaro untuk melayani si Waguri. Dianya mau beres-beres dulu, alhasil mau nggak mau, si Rintaro melakukannya. Ketika Waguri mau memesan, dia mau mengajak tos si Rintaro terlebih dahulu karena dia sudah sukses melewati remedial dan tentunya UTS-nya. Dia jadi bebas ikutan kompetisi. Alhasil yang awalnya kagak tahu si Rintaro pun mengikuti keinginan si Waguri. Di situ dia melihat Rintaro tidak terlihat bahagia. Setelahnya dia memberikan pesanannya kepada Waguri. Nah pas ngasih itu kue, Waguri awalnya pengen berlama-lama lah di tempat itu.
ngobrol dan sebagainya gitu kan. Tapi si Rintaro kagak ada inisiatif dan membiarkan si Waguri pulang begitu saja. Karena Waguri merasa ada yang ganjal, dia tiba-tiba saja bilang kepada si Rintaro untuk makan dan sarapan sebelum melakukan aktivitas. Niscaya dia akan seger terus, pokoknya dia ngelantur dah ngomongnya kemana-mana tanpa sebab. Alhasil hal tersebut bikin si Rintaro tertawa, dia tiba-tiba ngomong kayak begitu. Namun si Waguri senang kalau si Rintaro tertawa. Dia tidak murung terus kayak tadi, lalu dia pun mau pulang. Lain kali dia mau datang lagi. Semenjak Waguri pergi, seketika Rintaro kembali murung lagi. Padahal baru aja dia mendapatkan cahaya gitu kan bisa tertawa. Dia juga melihat chatannya si Waguri yang belum dia bales dari kemarin. Dia berasa masih kepikiran sama omongannya si Subaru untuk menjauhinya. Tapi dia mengatakan kepada Subaru tidak bisa karena memang spontan aja dia ngomong kayak gitu. Tapi buktinya si Waguri memang orangnya baik luar biasa yang membuat mungkin orang lain juga agak bakalan bisa benci kepadanya. Di sisi lain Waguri yang ada di stasiun bener aja dia pengen lama-lama tadinya di sana. Cuma si Rintaronya kayak kagak lagi baik-baik aja. Tapi dia senang melihat si Rintaro tertawa. Dia baru melihatnya ketawa sampai segitunya. Tadinya Waguri pengen ngasih kabar lewat chat, tapi chatnya aja yang kemarin dibaca doang. Sampai pada akhirnya ada chat masuk. Sementara itu Rintaro udah disiapin makan malam sama emaknya. Katanya dia masak daging yang udah beku. Dia jadikan karage. Dia juga melihat lauknya macam mewah kagak macam biasanya. Kata emaknya anggap aja ini sebagai tanda dia lolos dari remedial. Emaknya baru bisa percaya sama anaknya tersebut. Dikasihlah lembar ujiannya. Emaknya terlihat senang walaupun itu bukan nilai yang besar, namun dia melihat perkembangan daripada si Rintaro. Yang dulunya susah banget untuk berusaha, kali ini dia melihat Rintaro sangat berusaha biar bisa lolos dari remedial. Dia kagak tahu penyebab dari semangat si Rintaro ini munculnya dari mana. Yang pasti dia senang. Lalu emaknya tersebut bisa melihat apa yang sedang Rintaro rasakan sekarang. Terutama soal temannya dan juga Waguri. Dia tahu Rintaro sedang ada masalah dengan Waguri. Tapi emaknya kagak mau ikut campur sama urusannya si Rintaro. Yang penting dirinya bahagia. Di sisi yang lain terlihat Subaru sedang sendirian di taman masa kecilnya dulu. Tak lama kemudian Waguri datang. Ternyata mungkin yang ngechat itu adalah si Subaru. Si Waguri berasa jarang-jarang gitu kan si Subaru meminta ketemuan. Apalagi itu taman masa kecil mereka berdua. Jadi nostalgia. Subaru pengen ngobrol kalau di sekolahan dia kagak bisa ngomongnya. Jadi di sana dia tiba-tiba saja ngomong kepada Waguri kalau dirinya mengajak ngobrol si Rintaro di kafe. Terus diperlihatkan kedekatan mereka berdua pas masih kecil yang dimana dari dulu si Subaru sudah memiliki kekhawatiran dengan si Waguri. Padahal orangnya biasa aja di sana lalu dia memberitahu kepada Waguri kalau sebelumnya dia bertemu dengan Rintaro. Ketika si Waguri sudah pulang, dia kagak sengaja waktu itu melihat si Waguri dan Rintaro lagi ngobrol. Di sana dia bilang kalau si Rintaro kagak boleh ketemu lagi sama si Waguri. Nah di sana si Waguri kagak masalah ya kan kalau kayak begitu. Dia kira apaan? Dia juga mengerti karena memang salah si Waguri juga yang awalnya bikin Chidori sama Kikyo ini gaduh. Mungkin si Subaru ingin keselamatan si Waguri terjamin. Dia juga meminta maaf, lantas Subaru di sana berasa kagak berguna. Ujungnya si Waguri juga yang meminta maaf. Subaru sudah seperti banyak kekurangan lah sama si Waguri dan udah melakukan hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Sampai-sampai habis ngobrol sama si Rintaro itu, dirinya enggak bilang sama si Waguri soal ini. Dan kini balasannya demikian, dia merasa bersalah banget sama dirinya sendiri. Terus si Waguri pun menyadarkannya lalu mengajaknya untuk bermain terlebih dahulu mumpung ada di taman. Si Waguri di sana gelantungan kayak anak kecil. Dia berasa nostalgia banget karena dulu juga pernah bahkan si Waguri sampai terjatuh.
Shiwaguri juga masih mengingat pas waktu itu Subaru sangat khawatir takut terjadi sesuatu padahal Wagurinya kagak apa-apa. Pokoknya pada nostalgia lah di sana. Shiwaguri juga menganggap kalau si Subaru ini adalah orang baik dari dulu. Cuma Subarunya tidak demikian, dia masih berasa banyak kekurangan. Dari dulu dia tidak pernah memikirkan perasaan orang. Dia juga berlagak kuat di depan Shiwaguri. Padahal Wagurinya lebih kuat dibandingkan dirinya. Waguri yang terus mendengar Subaru merendahkan dirinya sendiri, bikin si Waguri tidak suka ya kan. Mau bagaimanapun dia bakalan tetap suka dengan si Subaru apapun bentuknya. Subaru tetaplah Subaru yang dia suka dari dulu. Di sana si Subaru langsung memeluk si Waguri karena perasaannya tidak berubah gitu kan walaupun sekarang Subaru masih banyak kekurangan. Dia berjanji akan terus di samping si Waguri apapun yang terjadi. Sampai dia berhasil menemukan jati diri dia dan Waguri makin suka dengan versinya si Subaru sendiri. Subaru mengatakan bagaimana tanggapan dirinya ketika bilang kalau si Waguri tidak boleh dekat dengan si Rintaro. Tentunya si Waguri masih pengen terus ketemu. Ketika pas ditanya tentang perasaannya, si Waguri juga mengakui kalau dirinya suka sama si Rintaro. 好き。 Lantas si Subaru merasa bersalah banget sudah mencoba memisahkan keduanya. Dia ngasih tahu juga bahwa pas ngobrol itu, si Rintaro menolak dan dia masih ingin bertemu dengan Waguri. Lantas dia auto malu kayak begitu ya kan. Kini giliran si Subarunya yang harus banyak berubah. Setelahnya mereka pulang dengan waktu yang udah lumayan malam. Di tengah sedang berjalan ada chat masuk dari si Rintaro. Seketika dia rada kaget. Ternyata si Rintaro ngechat si Waguri untuk menanyakan soal si Subaru. Soalnya dia kagak punya nomornya. Jadi lewat si Waguri. Dia bingung mesti kayak gimana. Lama kemudian Wagurinya nelpon yang bikin Rintaro ketar-ketir. Belum siap. Pas diangkat itu pertama dia bilang minta maaf. Karena chatnya baru dibales dan tadi kagak ngajak ngobrol dulu. Terus langsung saja bilang bahwa dirinya ada urusan dengan Subaru. Kebetulan Subarunya sedang ada di sana yang tentunya bikin si Rintaro kaget. Pas dialihkan si Rintaro bilang pengen ngobrol soal di kafe itu. Subaru ngajak ketemuan sepulang sekolah di taman. Keesokannya dia langsung ke sana dan udah ada si Subaru di taman. Si Subaru menanyakan mau ngomongin apaan. Si Rintaro tentunya pengen ngomongin soal yang kagak boleh ketemu dengan Waguri. Dia meminta cara biar supaya bisa bertemu, tapi tidak membahayakan si Waguri gitu kan. Si Subaru bukan emaknya yang bisa ngizinin dia atau tidak. Namun mendengar si Rintaro kayak begitu membuatnya berasa bersalah banget. Dia meminta maaf sebelumnya sudah kasar sama teman-temannya. Rintaro paham akan hal itu. Dia gitu juga buat melindungi si Waguri. Lagi-lagi dia dibalikin. Dia pikir Rintaro ini memang orang baik. Terus si Subaru cuma bisa bantu. Untuk kalau mau ketemu sama si Waguri harap jauh-jauh dari sekolahan biar kagak ketahuan sama gurunya. Rintaro sudah mendapatkan persetujuan dari si Subaru. Namun ketika lagi ngobrol ada yang main bola. Ternyata itu bocil yang sebelumnya ada di kafe. Dia melihat Rintaro dan Subaru nampak akrab banget. Padahal aslinya sekolah mereka kagak akur. Karena ada lain hal di sana si Subaru memutuskan untuk meminta pertemanan sama Rintaro. Lantas dia merasa kagak percaya dan aneh. Ditambah lagi dia dari sekolahan Kikyo. Dia menanyakan si Subaru ini kenapa. Katanya rahasia. Singkat cerita, terlihat Rintaro lagi tiduran sambil memikirkan teman-temannya yang masih belum akur dengannya. Grupnya pun sepi. Dia menginginkan seperti dulu lagi dengan teman-temannya tersebut. Keesokan harinya si Rintaro kelihatan sedang latihan baseball. Cuma dia lemah banget seperti banyak pikiran. Semua pukulannya kagak kena. Usami menganggap bahwa Rintaro sedang memiliki masalah.
Dia tahu betul orang ini. Walaupun tidak pintar, dia jago dalam olahraga. Lagian sebelumnya pun di kelas si Rintaro seperti banyak bengongnya. Ditanya sama si Usami pun Rintaro kagak mengaku sama sekali. Demi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Rintaro, Usami mengajak kedua temannya itu untuk ngintilin si Rintaro pulang sekolah kemana ya kan. Takutnya dia kemana dan ada sesuatu yang disembunyikan. Pas mereka bertiga ikutin, nampak Rintaro ini jalan. Entah kemana jauh banget dari sekolahan. Tak lama kemudian dia sampai di taman yang kemarin dia ketemuan dengan si Subaru. Tak lama kemudian akhirnya ketahuan juga kenapa Rintaro ke situ. Dia bertemu dengan Subaru dan juga Waguri. Lantas si Usami kaget gitu kan mereka bertanya-tanya, mau ngapain? Apalagi ketemu dengan Subaru yang tidak suka dengan mereka. Habis itu mereka bertiga ke restoran keluarga. Di sana si Rintaro sebenarnya mau bercerita membawa kedua orang ini, terutama soal teman-temannya. Dia kagak enak telepon mulu, tapi Waguri nampak senang kalau diteleponin terus sama si Rintaro. Lantas perasaan si Waguri sangat mudah terbaca kalau dirinya suka dengan si Rintaro. Sementara teman-temannya yang ada di sana mendengar percakapan ketiga orang ini dan Usami kelihatan marah banget. Melihat Rintaro enak-enakan ngobrol dengan cewek. Si Saku menyuruhnya untuk tetap tenang biar kagak ketahuan. Habis itu Rintaro bercerita lah. Kalau rencananya dia mau ngasih tahu soal kedekatan dia dengan kedua orang ini. Bagaimana ya kan? Dia melihat si Waguri yang memberitahu kepada si Subaru yang seorang sahabatnya merasa tenang gitu kan. Si Rintaro pun sama, ingin tenang juga seperti Waguri. Dia sangat memohon kepada mereka berdua untuk memperbolehkannya ngomongin ini kepada teman-temannya. Waguri sih kagak masalah ya kan. Begitu juga dengan Subaru yang ikut si Waguri. Sekalian aja mereka berteman juga dengan teman-temannya si Rintaro. Dia mempunyai alasan kenapa ingin terbuka karena dia sadar si Rintaro ini tidak mempunyai teman dan jarang berinteraksi sama orang lain. Beda cerita ketika dia masuk SMA. Ada 3 orang yang mengubah semuanya dan sama si Rintaro dijadikan tempat untuk dia bernaung. Dia sangat menghargai persahabatannya tersebut. Karena keduanya sudah menyetujuinya, si Rintaro merasa tenang. Dan ketiga orang ini auto terdiam. Sepulangnya dari sana, di tengah jalan pas mau menuju ke kereta, si Subaru ngomong kepada Rintaro bahwa dia ingin dekat dengan temannya. Sekalian mau meminta maaf juga kepada mereka karena udah kasar ya kan kemarin. Lama kemudian pas mau pergi ada berandalan datang yang mencari si Rintaro. Lantas Rintaro yang kagak tahu apa-apa menanyakan tujuannya tersebut. Nampak Waguri ngasih tahu kalau itu adalah senior yang kemarin ketakutan sama si Rintaro. Dia bawa-bawa seniornya anjir. Di sana si Rintaro diprovokasi kalau dirinya seorang berandalan. Tapi di sana Waguri mengatakan kalau si Rintaro bukan orang demikian. Tidak selesai sampai di situ, si Rintaro akan menjaga kedua cewek ini. Tapi orang-orang ini sengaja memprovokasi dengan tahu kalau cewek tersebut dari sekolahan Kikyo, sehingga bikin si Subaru ketakutan. Apalagi di belakangnya masih ada orang yang akan mainin rambutnya si Subaru. Dia ketakutan dan tiba-tiba saja Usami menolongnya. Rintaro kagak tahu kenapa Usami berada di sana bersama kedua teman yang lainnya. Mereka langsung menyuruh Rintaro untuk pergi duluan, biarkan berandalan ini mereka yang urus. Rintaro pun mau gak mau mengajaknya pergi demi untuk keselamatan Waguri sama Subaru juga. Rintaro janji akan memberitahu tentang kedua orang ini kepada teman-temannya tersebut. Saku yang sudah tahu dalangnya dari semua ini langsung mendekatinya dan bilang kalau dirinya itu pengecut, sampai bawa-bawa orang buat menghajar si Rintaro. Saku berpikir kalau itu bukanlah seniornya melainkan juniornya. Ada salah satu rambut putih yang memprovokasi si Saku. Kalau sebelumnya si Rintaro memiliki luka di jidatnya. Itu adalah ulah daripada mereka. Saku
Ayato sama Usami yang denger itu langsung marah. Apalagi Ayato yang kelihatannya kalem. Ternyata ganas banget. Dia yang akan maju mengalahkan berandalan kagak jelas ini. Sementara Rintaronya sudah berada di stasiun, dia meminta maaf karena sudah melibatkan kedua orang ini. Waguri kagak masalah, dia mengkhawatirkan yang lainnya. Rintaro kagak mempermasalahkan itu. Dia yakin teman-temannya pada kuat. Malah dia kasihannya sama musuhnya. Lama benar aja si Ayato nelpon bahwa musuhnya sudah dihabisin semuanya. Jadi aman. Rintaro bakalan ke sana lagi, tapi si Saku mengatakan kepadanya untuk langsung pulang aja. Alhasil si Rintaro pun menuruti apa kata teman-temannya tersebut. Ayato sebenarnya kagak suka ribut. Cuma dia suka kedamaian, jadi bak big bek. Apalagi menyangkut temannya ya kan yang mereka serang. Sebelum meninggalkan tempat itu, Ayato memperingati bosnya untuk tidak macam-macam lagi. Apalagi terhadap Rintaro. Dia memberitahu kalau si Rintaro bukanlah orang yang aneh. Dia orang yang keren menurutnya. Habis itu mereka bertiga pun pulang. Keesokan harinya pertandingan kompetisi olahraga sudah dilaksanakan. Si Rintaro yang sedang giliran main susah banget buat fokus dari kemarin. Yang tentunya yang nonton kecewa dengan Rintaro dan disuruh buat diganti di babak selanjutnya. Habis itu dia beneran diganti dan kecewa juga ya kan. Dia masih memikirkan teman-temannya makanya tidak fokus. Dia masih belum cerita sama yang lain soal yang kemarin. Lama kemudian temannya pada datang. Mereka merasa si Rintaro ini tidak baik dalam permainan tadi. Mereka menyemangati si Rintaro untuk di babak selanjutnya. Biar lolos final. Dan nanti bisa dapat es krim dari wali kelasnya. Rintaro belum tahu kalau mereka bertiga sudah tahu soal situasinya. Di sana Rintaro berterima kasih karena semalam sudah ditolongin. Untungnya cewek-cewek pada selamat semua berkat adanya ketiga orang ini. Si Usami kagak sengaja bilang kalau mereka bertiga ngintilin si Rintaro kemarin. Lantas dia berpikir kalau semalam itu kenapa pas banget ternyata mereka ada di sana juga. Dan Rintaro tersipu malu kalau ngintilin. Berarti mereka tahu soal yang di kafenya. Usami yang keceplosan langsung membawa Ayato pergi biar si Saku yang menghadapi Rintaro. Alhasil auto canggung dah berdua. Awalnya si Rintaro yang mau meminta maaf duluan karena merahasiakan semua ini. Cuma si Saku yang banyak salah meminta maaf, udah ngintilin dan juga udah bersikap kasar kepada si Rintaro. Di sana saling meminta maaf lah satu sama lain. Terus si Saku sangat senang dengan omongannya si Rintaro kemarin yang dimana dia ingin mempercayai teman-temannya tersebut. Saku, Usami sama Ayato pun akan terus mempercayai si Rintaro. Rintaro merasa tenang ya kan teman-temannya tidak marah sama dia. Usami dan Ayato yang pergi kini kembali melihat keadaan mereka berdua nampak semuanya baik-baik aja. Terus babak terakhir pun dilaksanakan lagi. Ini kalau menang timnya Rintaro akan maju ke babak final. Penonton pada was-was karena si Rintaro lagi yang menjadi pemukulnya. Ternyata pas dia mukul karena sudah mode serius dan kagak banyak pikiran auto OP main baseballnya. Dan timnya pun sekaligus berhasil maju ke babak final. Dan jangan lupa es krim dari wali kelasnya. Sementara itu wali kelasnya melihat Rintaro dan temannya sudah berbaikan kembali. Yang bikin hatinya tenang. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya mata nih. Bye-bye.